Ya, kembali kita lanjutkan saling silang, dan tadi ke Bang Doli untuk menanggapi masalah tadi ada hegemoni partai dan juga ada mahar politik dari pendapat yang sebelumnya. Saya kira memang itu relatif ya, dan tidak semua orang mengalami itu. Sama, saya juga waktu kemarin ikut caleg juga tidak persis seperti itu kasusnya gitu. Jadi memang beda orang per orang. Dan saya juga nggak mengatakan bahwa di setiap partai mungkin tidak ada itu ya, gitu loh. Tetapi saya kira begini, di era sekarang ini kan sudah sangat terbuka ya. Orang mau bicara apa aja juga sampai. Jadi kalau ke depan partai-partai politik ini masih menggunakan cara-cara itu, saya kira itu merugikan dirinya sendiri juga, gitu ya. Dan kita di Partai Golkar dengan kepemimpinan baru ini, saya kira itu juga nanti yang kita mau tata ya, bagaimana penetapan calon-calon legislatif itu kita lakukan seobjektif mungkin gitu ya, dengan sistem yang tentu mengedepankan merit system gitu. Jadi orang memang betul-betul yang kita dorong jadi calon anggota DPR itu orang-orang yang berkualitas ya, punya integritas, kemudian juga punya kapabilitas untuk menjadi seorang wakil rakyat gitu. Nah tentu kalau bicara tentang cost ya, tidak mungkin kita nggak membutuhkan cost politik, apalagi sebetulnya sekarang ini kan juga jadi perdebatan antara cost sama cost politik dan money politik. Gitu ya. Misalnya pengalaman kita, kalau tadi agak halus saja nih Pak Awi ini bicarakan konsolidasi ke bawah itu kan sebetulnya masyarakat kita juga perlu ada pendidikan politik yang lebih lanjut gitu ya. Jadi persoalan misalnya katakan tadi kalau kita simpulkan bahasanya money politik gitu ya, atau mahar politik, kita datang ke masyarakat kan hal-hal yang seperti itu juga kita mereka mengharapkan gitu ketika datang oleh mau ngasih apa gitu kan. Konsumsi. Jadi kan saya kira ini juga PR kita semua ya. Kalau memang kita ingin melakukan perbaikan terhadap sistem politik dan demokrasi kita, ya kita sama-sama. Pak Jerry tadi juga punya tanggung jawab ikut melakukan pendidikan pada masyarakat. Kami juga di dalam partai politik ini juga berusaha untuk menata pengelolaan partai ini supaya lebih baik lagi gitu. Karena memang termasuk tadi saya kira kami juga sudah mulai berpikir ya tentang bagaimana Golkar selain menanggapi isu-isu yang current, pencitraan dan segala macam, itu membangun ya masing-masing partai politik kita memang harus punya core value, harus punya identity sendiri gitu yang jelas, sehingga konstituen itu memilih bukan hanya sekadar karena jargon-jargon sesaat itu, tapi juga punya nilai. Gitu ya. Ini saya kira juga harus kita bangun dalam politik demokrasi kita ke depan. Gitu. Silakan mau berkomentar terkait dengan penelpon tadi bicara mengenai mahar politik. Iya, kalau Pak Syarif mengatakan pemilih Indonesia cenderung rasional, itu mungkin harapan Pak Syarif ya. Tapi kalau dari faktual ya, kita lihat populisme yang kedua yang Syarif baru yang berkembang itu ya, publik makin biasanya dalam sudut pandang agama makin konservatif ya. Dan kita lihat kecenderungannya kalau bicara apakah kalau di survei kami kan ada aspek personal sama aspek kebijakan ya. Kebijakan itu track record apa yang lebih besar aspek personal ketimbang kebijakan. Ini kan aspek emosional masih besar ya. Pilkada DKI, beberapa pilkada yang lain, aspek emosional. Bahkan empuhnya demokrasi Amerika, Trump menang karena emosional juga. Sentimen supremasi Amerika yang dia bangun. Tapi saya berharap pemilih yang rasional itu akan terwujud ya. Jadi seperti harapannya Prof. Siti Zuhro dan teman-teman di partai politik ya. Ya, mungkin itu. Baik. Bu Siti, ada langsung dua penelpon mungkin tadi langsung mau ditanggapi mengenai mahar politik, pemilih rasional, uang dalam pilkada gitu ya. Menurut saya atau caleg tadi harusnya itu dari partai-partai politik yang melakukan fungsi-fungsinya tadi itu tidak hanya internalnya, dia menyediakan kader, merekrut kader dan sebagainya, tapi ada pendidikan politik juga lah, idealnya seperti itu. Tapi kelihatannya
partai politik nggak punya waktu banyak gitu ya, untuk melakukan itu, sehingga jangankan ngurusi masyarakat, di internal aja udah babak belur kan gitu. Oleh karena itu kita harus mulai memahami gitu ya, memetakan dengan sangat gamblang bahwa ada 60-an% penduduk kita ini yang edukasinya belum tinggi. Dalam konteks yang edukasi masyarakat pemilih yang belum tinggi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu demokrasi kita adalah demokrasi yang syarat dengan demokrasi. Sebetulnya itu ya, karena ada masyarakat yang berbeda. Oke, kita sapa pemirsa. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Hasan di Kepulauan Riau. Oke, Pak Hatta di Kepulauan Riau. Silahkan, Bapak. Kalau pendapat saya itu money politik, bagi-bagi duit sah-sah aja, biarkan aja. Kenapa, Pak? Ya? Iya, kenapa? Kok dibiarkan saja? Iya, karena kesempatan rakyat kecil yang tak ada kaitan dengan partai bisa dapat duit. Apapun partainya yang naik, bagi orang kecil itu tak sanggup pausan, sama saja kehidupannya. Apapun partainya, apapun dia, kalau naik sama saja dengan sekarang dengan yang dulu. Jadi pas kampanye aja ya deketin gitu ya, pas selesai kepilih lupa. Itu hanya dalam 5 tahun sekali ini. Bahkan kalau perlu KPU bikin peraturan, kalau perlu bagi-bagilah duit kepada para pemilih. Itu bagus. Oke, baik Pak Hasan. Ya, terima kasih telah bergabung. Langsung mau ditanggapi, silakan. Sebetulnya suara apatis ya. Jadi ini sudah klimaks ya, bahwa kita harus menghentikan itu. Karena semakin marak food buying kita lakukan, itu sebetulnya kita betul-betul dalam taraf yang ignorant terhadap dignity. Jadi harga diri. Bahwa demokrasi itu ujung-ujungnya adalah membangun dignity. Dignity bangsa, jati diri bangsa. Masyarakat itu harus punya harga diri juga. Nah, ini yang menurut saya kayaknya main-main kita. Karena apa? Gak apa-apa, ini kan memang pesta demokrasi. Pilkada itu bukan pesta demokrasi loh ini. Suksesi kepemimpinan. Cara bagaimana kita melakukan kritisisi terhadap pemerintahan yang ada, baik di nasional maupun di daerah, kan itu. Nah, sehingga kita harus meneruskan atau memilih yang baru, kan itu. Nah, dalam konteks itu memang menurut saya harus ada kesadaran kita semuanya, tidak hanya peserta pemilu atau pilkada, yaitu partai politik, tapi kita medianya, civil society-nya, gitu ya, semua kita sadar bahwa pendidikan untuk SDM kita belum merata. Oleh karena itu butuh ada semacam transfer knowledge, transfer values, transfer ilmu pengetahuan, transfer nilai-nilai gitu ya, untuk memahami mengapa pilkada penting, mengapa pemilu penting, sehingga masyarakat itu ikut ada merefleksikan ownership gitu lah, kepemilikannya terhadap negara bangsa. Dia sebagai citizen, kan gitu. Citizen itu, warga negara itu punya hak, punya kewajiban. Jadi ada kebanggaan. Saya warga negara Indonesia, saya gunakan hak saya. Lah, bukan karena saya dapat beberapa duit receh itu, bukan. Jadi kalau mereka sangat memiliki katakan pendidikan yang cukup dengan keadaban yang tinggi, ini sangat menistakan uang receh. Tapi menjadi PR adalah pendidikan politik yang harusnya dilakukan oleh partai, tapi partai sendiri juga sibuk. Siapa nanti yang melakukan? Kita lanjut kembali perbincangan usai pariwara.